Selamat malam. Gue yang buka, enak aja lo mau buka. Kan udah buka. Udah ngomong. Selamat pagi, selamat datang kembali di podcast Anak Biasa Saja. Kok pagi sih? Kan kalau gue yang buka pagi, kalau lo yang malam. Janjiannya pertama gimana sih? Iya udah deh. Ulang lagi nih. Gak usah. Kan amatiran, ulang lagi dong. Iya udah. Gak usah, anggap aja. Anggap aja malam. Selamat datang kembali di podcast Anak Biasa Saja, edisi seram-seram. Hey. Nah, kembali lagi bersama gue Arif. Di sini juga ada Yudis atau Iyo atau geng. Hai dong. Tahu doang anjir. Dan juga ada Adam sekali lagi datang kembali. Yeay. Nah, dan untuk edisi podcast Anak Biasa Saja edisi seram-seram kali ini, kita kedatangan tamu satu lagi nih, teman baik kita nih. Kenalin dong, cerita nama siapa? Diem-diem aja nih kayaknya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Kenalin siapa dong namanya Mas nih? Gua Yudhistira Satria Rizky, dipanggil Capung. Salah satu sahabat karib dari SMP. Emang iya? Emang iya? Iyalah. Oh, sama iya. Adam. Enggak, Adam waktu itu masih bocil. Adam masih bocil. Tayo. Adam kan sama lu kan ibarat abang kakak gitu kan. Adam ini masuknya pas ini di SMA 30 baru gua bisa dibilang abang kakak. Abang kakak. Iya. Itu kan ganteng. Abang ade itu. Jadi ini Capung ini salah satu teman kita dari apa yang lu bilang tadi SMP ya. Tapi sama kayak hitungannya kalau Capung sama gue ini kenalnya waktu SMP itu sebenarnya nggak kenal pas SMP, kita ngeliat-liat dulu kalau aja dari jauh. Iya. Waktu lu belum masuk circle sih, belum masuk circle masjid. Jadi gue udah di masjid, cuman gue beda circle. Lu kan masih jadi Big Daddy. Iya, lu tuh masih di 91, 92 gitu. Oh iya. Jadi ya pertama kali Capung ini ditemukan ya, dia ini agak-agak aneh ya. Entitas ini agak-agak aneh ya. Jadi waktu itu ini gue pertama kali ketemu Capung, itu dia tuh ketawa-tawa, cengar-cengingir, terus ada orang yang bilang sama gue gitu, coba dia panggil Capung gitu. Kalau nggak salah anak 75 siapa namanya, Lingga ya. Oh iya. Lingga ya. Terus waktu gue bilang Capung, terus dia ketawa, lari gitu, kakinya kayak kaki celeng gitu. Polio. Iya, kayak kaki polio, terus lari, terus mukul ngebuang gitu. Terus gue kayak ngeliatin dia kayak terus dia gitu. Terus capung digebuk lagi gue. Kayak ini orang kenapa gitu kan, skizofrenia apa gimana. Terus ke beberapa minggu kemudian gue datang ke warnet ya, ke Dainet ya. Oh itu ya. Ini warnet dekat Our Holy and Sacred Place. Sanctuary ya. kita, tapi sanctuary bukan sanctuary yang asli. Jadi itu mirip-mirip kayak kalau lu punya amal yang banyak gitu, atau sama lu punya amal yang sedikit, datang ke sana tuh bisa beda gitu tuh kan durasinya. Kalau yang amalnya banyak, dia naik bajai. Kayak tutup-tutupin. Naik bajai. Oh, tutup-tutupin. Naik bajai gitu. Kalau gue paling naik sepeda ya, sepeda cengtri gitu. Iya. Nah, gue ketemu Capung juga di warnet ya, di warnet itu. Tapi dulu dia tuh statusnya babu ya. Babu dia. Jadi babu dari Lingga, Adrian. Ya, babu dari orang-orang yang banyak amal. Banyak uang. Oh, uang ada amal. Sanctuary-nya penuh dengan hal-hal berbau uang kan. Uang gitu kan. Uang buang-buang duit kan, lu beli roti bakar doang segitiga 3.000. Belum mahal ya, itu cukup mahal ya. Itu sudah cukup mahal. Terus gue waktu itu kan kayak sistem booking gitu kan. Jadi lu kalau di heaven-nya itu atau di paradise-nya itu harus booking gitu kan. Ternyata Capung ini adalah orang yang membantu orang-orang yang beramal banyak ini gitu. Orang-orang yang banyak duit ini buat nge-tag tempat gitu kan, nge-tag komputer gitu. Karena dia menerima amal dari mereka juga. Iya. Dia dapat billing 3 jam masalah. Iya, dia dapat billing. Iya, betul. Di tempat gitu. 3 jam dapat kampret kan gitu. Gue nungguin dia juga capek gitu kan. Tapi gue kadang-kadang ketolong juga sama orang-orang, sama our ancestor gitu kan. Iya, ya itu senior gitu kan. Abang lu. Iya, abang gua gitu. Jadi salah satu orang dengan amal tinggi di situ kan ngambil tempat abang gua tuh kan. Terus abang gua cuma datang gitu kan, garuk-garuk perut gitu kan. Terus bilang,
Ini tempat gua. Oh iya. Udah minggir. Iya langsung di restart ambil billing. Bocah aja. Oke, ini kita balik ke yang seram-seram nih, Pung. Iya, ini topik seram-seram ya, Pung, ya sekarang ini, Pung. Karena topiknya seram-seram, lu seinget-inget gue ini juga kita udah teaser di podcast episode sebelumnya. Lu ini sebenarnya pawang Banaspati kan, Pung? Kenapa pawang Banaspati? Kan lu kalau nggak bawa pawang Banaspati lu itu pemilik kucing hitam kan? Iya. Oh bukan anjir. Oh bukan. Kucingnya kucing beneran tapi. Oh kucing beneran. Tapi kan lu sempat ada kucing hitam yang mengurung orang di rumah. Apa itu gue nggak tahu. Hah? Masa nggak tahu sampai di ruqyah kucing hitamnya? Itu YouTube anjir. Oh YouTube. Kirain lu yang punya kucing hitamnya. Lu setahu gue lu punya Raja Banaspati kan? Iya. Banaspati bertanduk. Banaspati bertanduk. Iya, Banaspati yang sudah didengarkan dengan kalimat-kalimat murotal Al-Qur'an. Jadi bukan gue yang baca ya. Bukan gue baca. MP3 yang MP3. Ini denger deh, Rep. Ini ngeluarin Banaspati. Nah, ini ngomong-ngomong serem-serem, gue tahu lu punya cerita banyak cerita yang serem-serem saat lu mendaki gunung. Karena for context itu Capung ini yang paling Spartan di antara kita semua. Jadi dia main futsal 2 jam. Orang kan boy gantian dong gitu kan. Enggak, aku capek gitu. Kalau dia beda, boy udahan dong gitu. Nih lu 2 jam gue berhenti. Patungan paling dikit ya kan. Patungan paling dikit, dia mainnya paling banyak gitu kan. Malah minta nambah gitu. Oh, minta nambah. Iya, kasihan emang. Saking Spartannya Capung gitu. Iya, beda emangnya. Beda. Mungkin dia ginjal 4. Sampai lu dikit-dikit. Bukan. Oh gimana? Ya kan ada kesempatan untuk diganti pemain. Ya udah terusin aja. Mumpung bayar murah ya. Olahraga dengan gratis. Oh gitu, oke. Selama gratis, energinya. Iya. Kalau udah bayar lemes ya. Ini sebenarnya belum serem, tapi serem ya. Serem ngeliat energi Capung. Iya, serem. Emang dia ini Spartan ya. Spartan banget. Dan dia nih nanjak gunung itu beda ya. Kalau orang-orang kan nanjak gunung ya. Kalau dia tuh gunung nanjak, nggak bercanda. Ini kan peraturannya beda. Peraturannya apa tadi? Briefingnya nggak dibahas ini. Gunung nanjak, enggak, itu gue dibalik doang. Oh gitu. Gitu. Mungkin kalau maksudnya ada. Kan gue nggak paham apa-apa. Ini konteks lain. Oh. Nah, Dam, violation. Itu Dam. Oke, gimana pengalaman lu naik gunung? Ada yang serem-serem nggak, Pung? Kalau gue ya sebenarnya kan bukan serem sih, waktu itu kan gue kan pertama kali ngeliat setan itu kan apa tadi sih? Jadi lu ngeliat cermin ya? Waktu ngaca ya? Bukan gitu dong. Gak bawa cermin gue waktu juga. Itu waktu itu gue pendidikan kalau nggak salah, pendidikan terus ya apa? Kan dilepas sendiri tuh ya. Maksudnya dilepas sendiri dulu? Jadi lu naik gunung dari awal? Ya naik gunung dari awal itu dilepas sendiri. Full gitu. Jadi setiap open map gitu berarti. Open map betul. Tapi ada panitianya di dalam sana tuh, ada panitianya. Oh gitu. Nah terus habis itu enggak di angkatan gue itu masih berdua. Gue berdua sama ada ketua angkatan gue. Oke. Udah habis itu naik di situ. Itu start jam berapa? Nah kalau dari pagi ini kita kan jalan dari Jakarta ke kalau nggak salah namanya Gunung Salak kan. Iya. Nah mulai start itu subuh. Oke. Subuh nanti berhenti istirahat, ada acara. Nah mulai dilepas itu pas maghrib. Jadi kalau udah maghrib itu kita lepas tuh sendiri. Itu dari subuh ya, lo naik gunung ya? Iya, tapi kan karena banyak rangkaian acara gitu loh. Oh gitu. Jadi emang bukan pure naik gunung ya? Iya, kalau pure naik gunung kan lo kayak mungkin 2 jam udah nyampe puncak gitu ya. Iya, ada agenda lah pokoknya. Iya, betul. Ya. Udah, nah habis dari situ karena dilepas sendiri itu kan, dilepas berdua itu kan, ya fokusnya cuma berdua sama dia doang tuh kan. Nah kadang tuh kita tuh ada hal-hal lain lah yang kita lihat gitu. Kayak yang pertama gue lihat itu. Ini tapi sebelum lu naik gunung itu ada pelatihan nggak? Ini buat tenda gimana? Oh ada. Survive gimana? Bawa kukri, bawa apa gitu? Enggak, kita cuma diajarin kayak gimana cara bikin tenda, gimana cara makan di alam lepas gitu. Bukan alam liar ya, alam lepas sih kalau gue bilang. Karena kan ya nggak liar juga kalau bisa dibilang. Karena orangnya udah banyak yang nempatin gunung itu. Iya, itu kan memang buat pendidikan juga di situ kan. Tapi self defense nggak ada tuh? Self defense nggak ada sih di sana. Kita self defense bahasanya survival sih. Jadi kayak kalau misalkan tersesat, ya lo gimana cara biar bisa turun, bisa bertahan hidup, nemuin jalan gitu. Ya, diajarin buat tombak kan? Buat tombak, buat keris gitu. Ya enggak, coba kan. Iya ada diajarin bikin perangkap gitu ada. Jadi lo buat misalkan ada yo lewat itu, tombak gitu.
Kalau nggak salah spesies Iyo itu yang katanya ada tanduk di mulut. Tanduk di mulut. Yang kalau dia lari kagak bisa belok. Lurus aja itu. Nggak, tapi itu nggak diisi sama sekali gitu. Misalkan kayak diajarin ngisi senjata kayak Shaman King gitu kan. Oh nggak ada. Oh enggak. Mungkin lo nangkep jin lo taruh Iya, tombaknya. gitu. Lu bawa pulang tapi bukan buat nembak orang. Nggak ada sih. Nggak ada gitu ya? Nggak ada kayak gitu. Paling Gitu. perangkap sih. Jadi ini kejadian berarti mungkin malam-malam kalau ngelihat itu ya. Kalau kejadian tuh Biasanya sih, tengah malam gue soalnya ini apa kan itu kan udah selesai rangkaian acara ya. Iya. Kita disuruh bikin tenda alam kalau nggak salah namanya. Iya. Jadi kita bikin dari kayu, dedaunan sisaan gitu. Nah di situ posisinya gue berdua kan, berdua sama teman gue. Nah dia motong parafin tuh awalnya tuh. Parafin tuh kayak bahasanya apa ya? Kayak bahan bakar buat inilah, kayak macam lilin lah gitu. Oke, macam Cuma lilin, namanya parafin. Oke. Ntar gue beliin. Biar lu tahu. Abis itu Parafin itu, sorry gue motong. Parafin. Tolong dong di parafin. iya betul. Ini Ditanda tanganin. Kebanyakan kantor gini nih. Jokesnya gini jadi aja. Stres kantor. Besok Senin boy. Oh, besok Senin. Emang susah kalau budak korporat seperti itu. Iya. Karena saya habis resign. Itu juga seram-seram. Salam sekali untuk kehidupan masa depan. Ya, survival di urban life. Anjay. Udah abis itu dia lagi potong-potong parafin, nggak sengaja itu kena potong jarinya, tapi nggak sampai putus. Hah? Cuma 3/4-nya aja lah gitu. Itu pakai pisau apa maksudnya? Pakai golok. Dia motongnya pakai golok. Bener-bener pakai golok gitu. Nah itu dari berdarah kan, ngocor terus akhirnya gue panik, dia juga panik. Akhirnya gue new fluid, dipanggil nih panitia buat ya dievakuasi. Padahal cuma ini doang ya, jari doang ya. Tetep aja jari doang, jari. Ya buat gue sih juntai gitu. Iya. Udah lepas dari tulang doang gitu. Tulang doang iya. Ya nggak tahu gue akhirnya dia dibawa kan. So gue berpikir kalau dia dibawa, gue sendirian dong anjing loh. gue nggak ada, gue kan dibanding sama yang tadi teman gue ya, dia tuh lebih oke lah gitu untuk survive di hutan gitu, lebih paham gitu. Tapi lu jam terbang. Ya jam terbang dia tuh lebih paham dia. Lebih paham dia. Ya, gitu. makanya gue lebih kayak, anjir gue sendirian dong gitu kan ya. Iya. Itu berarti ini kondisinya kelas 1 SMA mungkin ya? Enggak, gue udah kuliah itu. Udah kuliah. Pelatihan. Oh pelatihan ya. Kuliah semester 3 kalau nggak salah itu. Oh gitu, oke. Terus? Udah abis itu dia cabut. Ya gue berpikir kata ya, gue sendirian dong anjir. Iya. Udah akhirnya gue cuma sama api itu aja kan, mainan api segala macam. Nah itu mulai tuh apa? Ada bayangan-bayangan hitam depan gue. Karena kan tadi kan bukan tadinya sih ya, emang itu kan ada cahaya bulan ya, terang bulan berarti terang bulan, iya. Macam martabak itu. Macam Emang iya. Martabak terang bulan lu nggak tahu? Martabak namanya bukan. Iya. Jangan nyebut-nyebut merek. Jangan nyebut-nyebut merek, belum ada. Oke, siap. Belum ada sponsor. Terang bulan sama martabak katanya sama. Beda. Terang bulan ya cahaya. Martabak. Makanan, bukan martabak dong. Iya sih. Wah. Nah, habis itu di situ gua diem aja udah. Gua diem aja. Terus ya udah, habis itu si terang bulannya ini alias bukan martabak, itu tertutup bukan cahaya, pakai bayangan gitu. Gue pikir itu mendung gitu kan. Ya, awan gitu mungkin. Awan. Ketutupan sama bayangan hitam itu. Gue pikir mendung lah gitu. Gue nunduk, terus makin gue lihat kok mendungnya ini kayak ya di bagian sini aja gitu, di sebelah kiri aja gitu, tapi yang lain enggak, masih terang gitu. Lama-lama dia besar gelap gitu kan. Nah mulai ada cahaya merah gitu. Ya gue pikir itu kan kayak mataharinya nih matahari. Bulan itu adalah pantulan dari matahari kan. Ya salah dong. Ada kipas sama 2 orang nih. Ada kipas sama 2 orang. Jadi gue pikir bulan itu merah. Ternyata bukan. Itu kayak ya mungkin yang Ugen Tsukuyomi gitu merah. Danzo dipanggil gitu. Kayak wow keluar. Gua kangen lu. Kangen gua. Super mau datang kan katanya. Harus datang. Udah habis itu gue pikir ini kayaknya ya makhluk lah gitu ya. Makhluk gue memang cukup takut sih. Takut ya habis itu gue cuma nunduk aja gitu kan. Masa iya sih gue lari gitu. Dalam tenda gitu atau masih di dalam tenda? Tapi tenda itu kan tenda alam itu kan ya gue nggak bikin tenda doang. Iya segitiga gitu doang. Ada tirai yang bisa ditutup. Cuman kanopi doang gitu. Iya betul. Nggak ada yang bisa ditutup kayak tenda-tenda yang sekarang itu kan. Iya. Ya udah akhirnya gue cuma nunduk kayak masa gue kabur sih, kayak gue kabur kayak cupu banget gitu kan. Iya. Cuma gue juga emang takut gitu. Habis itu
oh ya makin gue liatin makin jelas gitu. Iya. Akhirnya gue cuma ya berdoa ya kan. Tadi gimana ceritanya ada yang nyamperin tuh ini sebelum lanjut lagi. Kata lu ada cahaya merah itu benar-benar kayak LED gitu, Bung. Atau gimana? Enggak LED ya, mah kayak merah dop gitu, kayak cat Mio gitu lah. Oh, bener-bener cuma iya, laser tapi laser terang dong. Gimana ya bahasanya ya? Kayak bener-bener bercak merah gitu. Iyalah, Tapi bercak merah di langit-langit gitu. Iya, di atas gitu. Oh. Itu cuma 2 doang atau 2 doang. Jangan banyak-banyak dong. Aku juga bingung itu ntar apa. Iya sih. Iya. Ya udah habis itu gue cuma zikir doa segala macem ya kan. Ya alhamdulillahnya temen gue nggak lama datang kayak manggil dis gitu kan. Gue pikir dia yang manggil tuh bayangan itu kan. Ternyata teman gue. Oh temen gue ngasih. Muncul dia. Temen lu tadi tangannya. Enggak, beda lagi. Oh beda lagi. Kayak diutus untuk temenin Yudis gitu. Ya udah akhirnya dia dari mana? Dari langit. Iya. Tadi kita baru ngomong. Ya itu Kita baru briefing, Bu. Briefingnya tadi kan gak ada itu. Oh, gak ada. Emang gak ada gitu? Gak ada gak? Pusing. Lu Gua kata editor bingung. Lu kata di mana gitu? Udah tahu udah gua juga bingung. Ya udah nanti ceknya pas udah kedengeran atau kagak aja. Kalau emang kedengeran tutupin aja suaranya gitu. Ya udah. Tambal. Nih ya teman kita yang satu ini yang ngomong nih harus diayak. Udah Harus diayak ini. temen gue dateng lah ya kan. Nemenin gue. Dis lu sendirian tuh. Dan gak perlu gue jawab kan. Ya iyalah. Kayak gue nawarin apa Pung? Enggak. Oh enggak. Dis lu sendirian. Gue bilang ya masa gue sama siapa lagi, gue pikir gitu kan ya. Ya gue sendirian, gue bilang gitu. Udah akhirnya dia nemenin gue sampai jam kalau nggak salah jam 3 pagi, karena jam 3 pagi itu gue dibangunin buat ngerayap di tanah gitu. Ya ada lah itu. Oh ini emang bagian tradisinya lagi ya? Pendidikan lah. Bagian acara lagi tapi. Ya bagian acara. Udah dari situ doang sih. Kalau lainnya sebenarnya sih masih ada yang lainnya kayak. Gak apa-apa, ceritain aja lagi. Iya. Gak apa-apa. Semuanya gitu. Kan pengalaman lu selama di gunung. Oh, oke. Kalau di gunung aja ya. Terus yang kedua babi hutan. Pernah enggak lu ketemu? Nih, sebelah gua enggak. Ya, gue kalau babi hutan sebenarnya itu bukan cerita serem ya. Itu serem, Bung. Kenapa dibilang serem? Iya kan kalau ada babi hutan, itu kemungkinan ada karnivora kelas 2 lainnya. Lu paham sih? Oh, enggak tahu gue itu. Kamu kan anak IPA bodoh. Nih, gini ya. Ini nih teori ekosistem. Di saat ada rusa atau babi hutan, lu harus lihat surrounding lu juga. Apakah ada karnivora lain selain lu? Nggak tahu gue kalau babi hutan itu gue kondisi soalnya di dalam tenda. Jadi dia tuh cuma ya gerasa gerusuk dapur gue. Dapur itu kan gue kan selalu di luar gitu ya. Jarang. Enggak, dapur terbuka dapur terbuka gitu. Jadi di samping sama di depan tenda. Jadi dia datang gerasa gerusuk tenda gue itu. Apa? Kayak mungkin nyari makanan atau ngapain gitu ya. Pokoknya ngeberantakin dapur gue. Iya maksudnya nyuci Pong. Bang, ada mesinnya. Gue kan gini ada nasi aking dihabisin gitu. Nasi aking dihabisin. Ya iya masa dibikin rengginang. Lu ada aja babi hutan datang gitu kan. Kalau yang tadi lu bilang apa? Ada karnivora kedua itu ya. Iya. Itu gue nggak tahu. Kan gue kan nggak. Dia datang nih kan gue. Kenapa? Apa dia ada mengejarmu kan nggak gitu. Kalau yang kedua gue sih ini ya. Gue waktu itu udah jadi panitia tapi kondisinya. Oke. Udah melonco ya? Iyalah. Sudah melonco. Ini ceritanya 6 bulan setelah atau setahun setelah. Itu setahun setelah. Time skip-nya gitu. Time skip. Udah kayak One Piece ya time skip. Ya itu gue gue berdua lagi. Nah si peserta ini sendiri gitu. Jadi mereka dilepas per 1 jam. Apa cewek cowok nih? Kebanyakan cowok sih. Oh kebanyakan cowok. Ada cewek tapi ada. Kalau di angkatan gue tuh cewek ada 2. Tapi satunya nggak keluar. Angkatan lain juga ada 2 orang gitu. Dan kita nggak ini sih kayak yang aplikasi kalau perempuan harus gini, enggak sih. Kalau untuk pendidikan menyamaratakan. Masa sih yang perempuan disamaratakan? Iya. Kalau dia ditampol juga ditampol gitu? Iya, sama. What? Sama juga. Berarti bagus ini. Enggak sih. Enggak. Oh enggak. Berarti lo beda paham dong. Menurut Ari kan bagus. Menurut Tio enggak. Kan untuk pendidikan itu doang. Langsung ditombak. Canda. Enggak bukan maksud gua. Kan kalau perempuan harusnya dipukul juga cuma sama wanita sama perempuan. Oh iya. Iya enggak sih?
Enggak, menurut gue enggak. Tapi kalau ini enggak harus Enggak. laki-laki juga. Iya sama aja pokoknya. Setelah atau sebelum dia perempuan ya udah. Berarti setelah lulus dari pendidikan ini lu langsung dikirim ke Afghanistan? Enggak juga dong. Oh enggak. Perang Tapi ke Gaza. Oh, jalur Gaza. Iya. Jalur Gaza. Gila keras juga ya. Gaza, Afghanistan, Irak. Gaza itu Palestina, Bapak. Oh, kok tadi Afghanistan? Gue udah kepentingan. Iya Palestina tuh. Iya, Nah, jalur Gaza ya betul. Gila gimana sih kan lu yang IPS? Iya sih. Gue yang IPS, gue nggak Iya, tahu. lu juga IPS. Ya udahlah. Terus Nah, pokoknya abis itu tuh ya di situ gue kan berdua ya. Nah, ini kondisinya maghrib gitu kan. Kalau kata orang tua kan maghrib itu waktunya setan keluar ya. Bahasanya kan ya. Ya di agama juga kan gitu ya. Iya. Nah, tapi gue kan masih aktivitas tuh di situ tuh di gunung, masih di Gunung Salak itu juga. Iya. Terus gue masuk di pos pertama, jadi masih jalanan masih batu lah. Udah kelar maghrib, gue kan udah sholat juga waktu itu gue. Peserta terakhir juga udah nyampe ke pos gue. Sisa panitia nih, jadi tuh kan peserta, habis itu panitia nih yang nemenin gitu. Nah si panitia yang terakhir ini juga udah ke pos gue. Udah yuk kan waktu kan hujan ya. Pas gue kelar juga alhamdulillah nggak hujan. Udah pas gue mau beres, udah mau ngelipetin ini namanya apa? Flysheet kalau nggak salah. Gue mau ngelipet flysheet, gue nengok ke atas. Yang situ itu nengok ke pohon maksudnya kan? Iya, gue kayak ngeliat sekitar lah gitu. Ada apa? Ada apa sih kayak gini gitu kan? Yang ketinggalan nggak gitu? Iya, walaupun memang gelap kan ya. Iya. Pas gue ngeliat ke atas, ya ada ya sosok berbaju putih ya. Kalau bahasa sekarang kan kuntilanak gitu ya. Gue katanya nggak tahu itu apa, cuma dia berbaju putih lah. Berjubah putih gitu ya. Jubah apa gaun sih bahasanya gitu? Gaun gitu. Gaun putih gitu. Iya. Ya gaun putih lah ya. Ya pokoknya itulah pakaian putih lah. Iya pakaian putih gitu. Tapi ada pandangan kayak itu panitia lainnya nggak? Nggak ada kan nggak ada panitia lain memakai baju gamis. Dan itu di atas pohon jauh gitu. Iya di atas pohon. Jauh itu tinggi. Pohonnya tinggi banget itu. Tinggi. Cuma gue nengok ya. Gue nggak tahu ya dia tuh ngadep ke gua atau ngebelakangin gua gitu. Pokoknya tuh ya ada lah gitu mungkin nggak tahu itu daun atau rambut gue kan nggak tahu ya. Udah akhirnya gue kayak mulai gemeter gitu kan ya. Karena emang gue kan nggak pernah ngeliat ya apa kayak hal-hal gitu gue nggak pernah ngeliat selain di gunung doang gitu. Iya. Ya udah akhirnya abis itu udah buru-buru gue bilang gitu kan. Ayo cepetan yuk gitu. Ini apa udah nggak kondusif gue bilang gitu. Gue nggak ini ada ini enggak sih. Nggak mau bikin panik juga sih. Iya. Tapi mereka kayaknya tahu gitu. Oh Yudis nih mulai kayak gini lagi nih gitu kan. Iya. Sama nih kayak waktu itu nih. Ya udah akhirnya kita packing segala macam jalan. Dia nanya ke temen gue yang panitia terakhir ini, kenapa di sini gitu kan? Nggak apa-apa, mending kita cepet-cepet istirahat aja gitu kan. Oh ya udah gitu. Nyampe lah di pos kedua kan, gue kan pos pertama. Nah di pos kedua ini ternyata ada kondisi kayak gitu juga. Temen gue ini ngalamin katanya ada kereta lewat. Kereta apa sih itu namanya? Kereta kuda gitu ya. Kereta kuda kencana ya namanya. Nah, kereta kencana gitu. Oh. Itu lewat itu. Tatanya bunyi gitu. Tapi kan di gunung. Nah itu yang dipertanyakan kan. Ini kayak lewat depan mereka gitu. Kayak ada duduk gitu kayak. Suara kuda lewat, suara kereta kencananya lewat itu, bunyi belnya gitu. Terus dan itu terlihat jelas kalau kata mereka gitu. Kalau mereka dengar suara sih. Oh, dengar suaranya. Nggak ngelihat. Kalau gua ngelihat ya kalau mereka suara gitu. Oh tadi belum lama juga ada yang lewat gitu katanya gitu. Oh maksud gua, masa sih? Jangan nyantainya mereka ngomong. Jangan nyantainya gitu. Karena mereka kan kalau menurut gua mungkin mereka di satu sisi biasa aja ya, terus nggak mungkin udah pernah ngeliat juga. Istilahnya gitu. Gini ya, kalau lu pengen nge-blaming itu sesuatu hal yang supranatural di tempat seperti itu, ya lu sama aja buang-buang waktu. Jadi ya udah terima aja gitu. Iya, kalau mereka mungkin kayak gitu ya. Kalau gua kan yang baru-baru ngalamin ya, baru-baru ngerasain. Kayak gitu. Udahlah lu pasrah aja gitu kan. Berarti emang kira-kira mungkin ya gitu jam terbang mereka lebih tinggi karena jadi mereka lebih terbiasa mungkin ya. Ya mungkin atau enggak mereka udah emang kalau di gunung nih biasanya memang begini gitu. Udah menerima aja langsung. Iya. Mereka udah tahu lah gitu dari cerita-cerita pengalaman yang lain. Kalau gua kan enggak ya. Pertama kali gua naik gunung itu gua juga kegede kalau nggak salah. Cabut gua gitu. Tanpa izin orang tua gitu. Nah, ini sebelum kuliah tuh itu. Bukan sebelum kuliah, sebelum masuk pelatihan itu. Oh, gitu. Tes run lah ya. Tes runnya betul. Nah itu tuh gara-gara gue ngejin gue gak nyampe puncak. Oh gitu. Gue juga sempat ngeliat kayak gue nggak tahu ya, gue tuh cuma ngeliat doang sih gitu. Gue dikasih penglihatan, nggak pernah dikasih kayak suara kayak dibisikin kayak situ nggak ada sih. Kayak gitu doang. Udah abis itu
jalan terus sampai di pos ketiga ini. Jadi kan ada peserta ya. Di situ panitia kalau nggak salah ada 3 gitu. Nah, gue ini ngeliat ke panitia yang ada di belakang peserta. Angkatan lo juga berarti? Iya, angkatan gue juga gitu. Angkatan Mapala tapi ya bukan angkatan kuliah. Iya. Nah, gue pikir di belakang dia tuh ada orang gitu. Karena ada kepala gitu, ada wajah gitu loh di samping dia situ. Jadi di belakang panitianya itu ada muka lagi gitu. Iya, ada muka lagi gitu. Itu gue pikir ada orang gitu. Dan itu jelas gitu? Jelas. Okay. Gue ngeliat mata, muka mata, hidung, mulut gitu. Gue ngeliat jelas. Tapi badannya itu kayak ketutupan bayangan gitu. Gue pikir ketutupan bayangan karena gelap gitu loh. Jadi yang kelihatan dari leher ke atas gitu. Terus gue pikir itu siapa sih, orang baru nggak gue kenal gitu kan ya. Iya. Perasaan peserta juga nggak ada yang itu gitu kan ya. Nggak ada muka kayak dia gitu. Terus gue pikir gue sempet tanya kayak itu dinamakan Afdan kalau nggak salah ya. Itu di belakangnya Afdan siapa, gue bilang gitu kan. Nggak ada orang kata teman gue gitu kan. Nggak ada orang gitu. Di situ gue udah mulai diem. Oh berarti bukan orang gitu kan. Gue mikirnya gitu karena teman gue yang lain tuh nggak ngeliat gitu. Lu mencoba nanya dia nggak, lu siapa gitu? Tahu kan dia nggak, kepala desa. Kepala desa. Konohamaru. Iya, tahu dia kepala desa in disguise gitu kan, anjir. Oh, Among Us. Impostor. Sosi baka. Gak, terus kalau misalnya kayak lu ngeliat muka tadi kan kata lo kan. Itu kalau raut mukanya kelihatan gitu, Bang. Raut mukanya jadi, kayak bentuk mukanya terus mukanya itu flat terus dia merem gitu ya. Jadi gue pikir, gue juga nggak ngerti ya mana ada panitia yang kayak gini gitu loh. Iya. Dengan muka flat dan merem gitu ya. Tapi lu nyenterin center enggak? Enggak, di situ udah ada lilin gitu loh buat nerangin daerah mereka. Dan gue nggak ngedeketin mereka, nggak ngedeketin pos itu, cuma lewat doang gitu. Oh, cuma lewat doang. Iya. Itu siapa? Makanya kan gue nanya kan ke teman gue, mungkin kalau gue deket dia ya gue samperin. Iya. Ini di belakang dia siapa gitu kan. Iya. Oh, jadi mereka ceritanya lagi standby aja gitu loh ya? Iya, mereka lagi diri aja gitu ngobrol sama panitianya. Jadi gue nunggu sebentar langsung jalan lagi gitu. Nggak ikut di pos mereka. Kayak kalau di pos 2 itu kan gue sempet duduk ngobrol gitu. Iya. Kalau yang ngomong-ngomong ngeliat itu yang yang di pohon tadi, lu sempat ngeliat mukanya juga? Atau gimana? Enggak, gue nggak ngeliat. Gue cuma ngeliat baju doang sih, pakaian doang. Tapi itu benar-benar kelihatan baju gitu. Iya, baju putih gitu. Oh, gitu sih. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu ada yang kepikiran ya? Kalau kepikiran sih enggak ya, paling keinget sampai gue pulang tuh masih gitu. Itu doang sih yang hal gue rasain. Yang pertama kali gue naik gunung itu kan, gue sempet kayak kalau nggak salah gue izin sama Iyo deh, bukan izin sama orang tua gue. Iya. Gue ngechat Iyo gitu. Gue SMS, gue masih SMS. Pokoknya gini. Lu SMS gue. Seakan-akan lu tuh kayak pergi dan gak kembali gitu loh. Oh iya. Terus lu minjem golok gue kan. Iya tuh. Yang gue sempet bete sama lu ya. Iya, yang katanya lu sempet bete sama gue karena 1 atau 2 ala gitu. Iya. Dan lu saat lu balik, ya lu selamat dan gue senang. Tapi golok gue rusak. Jadi gue langsung gak senang. Balik lo ke sana. Balik lo gitu. Gue ditanyain bapak gue, Bung. Iya, gue ditanyain bapak gue, Bung, gitu. Gimana gitu kan. Gue ingat waktu golok gagang macan. Iya betul. Macan itu sumpah. Bagus asli itu. Bagus itu sumpah. Bisa berubah. Malah niatnya tadi pengen gue bawa pulang gitu. Yo ini kayaknya goloknya gak balik yuk, ketinggalan di gunung. Iya gitu. Lu gak bisa begitu. Nanti macan jalan ke rumah gue naik angkot. Jangan salah, lu tuh golok gagang macan gara-gara capung rusakin, sekarang jadi gagang intu ya. Canda. Ya udah terus mungkin. Iya pokoknya waktu itu kan gue kan kayak yakin gitu loh, nyokap gue kan agak yang restricted ya, yang strict parents gitu ya namanya. Iya kayak nggak boleh apa nggak boleh. Kamu gitu. Kalau misalkan pergi jalan-jalan gitu, ingat cuma 23 langkah dari rumah gitu. Lebih dari itu ada ranjau gitu. Atau kamu kalau lebih 1 menit pulang telat gitu. Diapain? Gitu pokoknya. Itu apa tuh? Nggak tahu. Jelasin kan gue nggak ngeliat lu ngapain. Ya mungkin hubungannya kayak yang mengerti hanya orang-orang yang strict parents saja. Yang mengerti hanya orang-orang yang strict parents gitu. Oh gitu, yang punya strict parents gitu. Iya. Oh gitu. Okay. Kalau orang tua lo strict parents? Enggak juga sih. Kalau gue udah menjalankan conquest gue, maka gue punya waktu atau punya space lah buat mengekspresikan diri gue gitu kan.
Tapi kan lo biasanya disaman setelah udah konvers selesai. Iya, konvers selesai disaman tapi nanti suka dapat honor tambahan gitu. Tambahan. Tolong buang kotoran kucing. Iya. Buang kucing gitu kan. Kenapa mama nggak buang aku aja? Nggak bercanda. jadi pokoknya gitu deh kayak kamu milih mana? Kamu buang kotoran kucing atau kamu yang saya buang gitu? Ini ngomong-ngomong si Capung lu itu sih Pung waktu di 99 kira juga gak sih? Enggak, Capung bukan kir. Capung ikut pelantikan. Kalau ceweknya anak kir terus disir. Tolong asli itu. Bucin ekskul gitu. Bucin ekskul. Ya, ini juga nyambung ya sama yang podcast tadi kita tentang penampakan di tadi minggu lalu. Oh, dikir ada. Ketahuan dong. Aduh, editornya capek. Editor lagi capek bisa makan. Enggak apa-apa, kalau yang ini enggak usah itu. Ini mau dibahas. Nah, enggak usah. Enggak usah. Basi. Yang basi, masalah udah minggu lalu, Bung. Ceritanya udah minggu lalu. Oh, bukan ngomong cerita yang gua diusir dari pelantikan gitu tuh. Enggak usah ngapain? Itu serem belum menghadapi Itu enggak ketololan. Itu bodoh. Mantan itu takut diputusi oleh pacar. Oh, gitu. Bukan sih. Kan hal yang serem gitu. Masalahnya itu bukan hal yang serem karena Cem punya serepnya. Ya. Istilahnya tolong itu di-cut saja. Enggak. Jadi intinya si Capung itu cuman pengen main aja soalnya kan ada gue juga kan, ada teman-teman. Tapi ternyata ngapain sih orang ini pelantikan gitu kan? Ini kan hal yang sakral gitu menurut mereka kan. Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya gue juga pribadi, apaan sih orang teman gue pengen main doang. Langsung. Iya, sebenarnya waktu Capung sama teman gue satu lagi itu Fandi Fandi itu cabut, gue juga ngerasa pengen apa gue cabut aja ya, cuman janganlah udah dibagi kelompok pelantikan gitu kan, jadi ya udahlah. Jadi sebenarnya lo ada rasa pengen ikut gue gitu ya? Iya, sebenarnya lo nggak terlalu loyal sama gue ya? Enggak karena sih. lu gak terlalu loyal lagi. Bukan gitu bro. Maksudnya lu cabut karena lu diinginkan buat cabut. Kalau gue cabut ntar gue ditahan. Gitu. Makanya gue males. Saya cabut apa ibu cabut gitu. Oh gitu ya. Saya gini Capung yang cabut atau ini acara saya bubarin gitu. Enggak, maksudnya gini. Apa? Capung di sini atau Capung cabut tapi acara saya bubarin gitu kan. Ya benar dong. Benar. Tapi karena kan gue cabut. Iya. Dan lu tidak membubarkan acaranya. Berarti gue ini ya bullshit gitu ya, kayak Enggak sih, enggak bullshit sih. Lebih mikir progres hidup sendiri. Nah, Capung tuh analoginya ya udah kayak sus di itu di Among Us. Iya. Yang dicari sebenarnya nih. Kita nggak tahu motif dia sebenarnya pengen main sama gua kan? Atau pengen ketemu sama pacarnya saat itu. Iya. Main yang lain kan. Iya. Tapi gak perlu klarifikasi kan ini? Gak perlu. Oh, gak perlu. Gak perlu. Tenang aja. Guys. Karena yang sekarang lu hubungin bukan yang itu. Bagus, betul. Dan gak punya banyak, Capung cuma satu doang. Yo. Lu udah gue ya? Kurang ajar. Sekarang udah resign loh. Oke. Lanjut yang tadi, yang pertama tadi. Ada lagi nggak Bu hal-hal serem di kehidupan? Oh iya ada, gue tahu nih. Kalau segitu ya. Coba. Ini pengalaman pancing. Pengalaman Capung tapi ada gue di dalamnya. Hah? Saat itu Capung melanggar perintah orang tua seperti biasa ya. Pokoknya kalau dia melanggar perintah orang tua dia akan bala. Betul, oke. Dia akan badang sengsara. Oke. Jadi ini kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3 ya? SMP. Iya. Oh, ini gua tahu nih yang mana nih. Jadi waktu itu Capung ingin melanggar peraturan orang tua dengan main ke rumah gue. Dia mau nginep. Wah, nginep kan. Tapi dia tidak pulang dulu. Dia langsung aja tuh dari sore pulang sekolah, dia main warnet sama temen gue kan. Set naik angkot. Naik angkot kan. Set. Nah, memang angkot itu berhenti itu di depan. Emang iya ya? Emang itu pas sekolah? Bukan iya, gue dari rumah ya? Oh, lu dari rumah ya? Seingat gue dari... Enggak, lu main cuy. Lu main ke warnet sama si Bisma. Seingat gue itu weekend. Jadi Bisma ngajakin kan. Oh iya. Jadi gue kan diantar bokap gue dulu nih ke rumah lo nih. Gue tanya, yo Bisma ngajakin paket malam. Oh paham. Oke. Gue salah. Enggak, bener gak itu? Seingat gue ya. Jadi gini. Kalau nggak salah Sabtu itu lu izinnya. Iya betul.
Lu izinkan nginep di rumah gua. Lu melanggar dan menghancurkan janji lu. Bukan melanggar, berbohong. Iya berbohong ya. Jadi mampus lu. Lu ya. Gue seneng banget. Ini gue seneng banget. Kenapa? Karena saat itu gue butthurt juga sama dia. Aku nggak tahu ini. Di pasarnya apa? Dia mau mainnya ke rumah gue, tapi dia main warnet dengan mengatasnamakan rumah gue. Dia main warnet sama si Bisma itu gue agak-agak butthurt. Oh, jadi si Capung tuh ngelapor ke orang tuanya bahwa itu ke dia ke lu gitu. Iya, jadi dia main sampai. Tapi memang bener gue niatnya itu mau nginep. Niatnya? Ya, enggak bukan. Jadi gini kan, nih. Yang benernya nih ya. Oke. Gue bilang nih, kok nyokap gue, Ma mau main ke rumah Iyo, nginep ya, gue bilang gitu. Kok nginep? Ngapain nginep? Gue dibilang gitu kan, kata nyokap gue kan. Ya kan weekend, gue bilang gitu. Oh ya udah gitu. Gue lupa ini antara diantarin bokap gue atau gue naik angkot sendiri. Nah habis itu, di saat itu kan gue belum boleh naik motor sendiri kan. Iya. Gue ke rumah Ayu lah, pokoknya gue lupa itu antara diantar atau naik angkot. Gue nyampe rumah Ayu. Gue tanya, Ayu, mau main warnet gak yo? Gitu sama Bisma di Santuari, di Gading. Ah nggak bisa Pung, gue masih ada tugas dari nyokap gue, kata dia gitu. Ah gimana sih lu yo, temenin gue gitu. Gue udah persuade Iyo nih untuk main akhirnya. Gak bisa Pung, gak bisa. Nah Jahi kan Bisma dengan Pung jadi gak Pung gitu kan. Jadi bisa terjadi. Akhirnya gue berangkat lah sama Bisma ke Kelapa Gading, ke Santuari kan. Ternyata Bisma nih gak expect kok, cuma gue berdua doang sama Capung kan, karena awalnya kan rame. Gue berdua doang sama Capung gimana ceritanya? Jadi si Bisma expect-nya itu kiranya rame gitu loh. Oh, maksudnya dia mikir dalam hati sendiri gitu? Iya, enggak. Emang dia rencananya tuh kayak ngajak yang lain gitu loh. Cuma yang lain tuh pada nggak bisa ikut gitu. Tapi gue bilang gue bisa. Oh, enggak. Tadi gue mikir itu siapa yang ngomong, itu ternyata monolognya Bisma maksudnya. Iya, monolognya Bisma. Oke. Dia kan kayak expect-nya Iyo, gua, Kiting gitu ya. Bisma. Pokoknya tuh pada ikut lah tuh ke sana. Ternyata cuma berdua doang kan. Pung kayaknya gue gak jadi paket malam gitu kan. Karena kan kalau paket malam kan misalnya nginep tuh Rip. Iya. Habis itu kita sampai kalau nggak salah jam 5 itu. Sampai jam 5 doang gue main. Sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 sore. Gue main dari siang. Gue main dari siang sampai jam 5 sore kan. Pulang lah. Kan gue nggak tahu ya angkot dari Gading untuk ke rumah Iyo gitu. Gue nggak tahu tuh kan. Karena gue berpikir si siapa Bisma rumahnya di Pulau Mas. Ya udah deh gue ikut Bisma kan. Gue ikut Bisma. Terus pas ada orang turun di depan 21, Bisma bilang, ini angkot nggak ke rumah Iyo Pung gitu kan, nggak ke daerah Ampera lah gitu. Ini ke Pulau Mas, sana lurus ke rumah Lingga lah gitu. Terus gue turun mana, gue bilang gitu kan ya. Ya lu turun sini aja gitu. Terus sisanya gitu. Ya udah lu jalan kaki kan naik ojek gitu kan. Gue berpikir ya, dari 21 ke rumah Iyo kan deket ya. Ah udahlah gue jalan kaki aja, naik ojek pasti mahal gitu kan. Iya. Kau kan orangnya kan hemat yang sangat hemat gitu. Iya. Lebih tepatnya nggak punya uang sih saat itu. Karena gue sama Capung tuh dulu tuh hidupnya nelongso. kerat ya. Udahlah itu udah mau maghrib kan. Udahlah gue turun 21. Gue jalan kaki lah 21 lewat 99. Nah pas di pertigaan jalan apa tuh namanya? Jalan Angkur ya kalau nggak salah. Angkur ya. Nah pas gue di pertigaan jalan Angkur tuh kan gue belok kanan tuh mau ke Pasar Ampera kalau nggak salah, daerah Pasar Ampera. Ada motor lewat, motor Supra pakai terus dua orang boncengan gitu, jaket kulit. Dia lewat, gue ngeliat mukanya gitu. Dia ngeliatin gue ngeliatin dia gitu kan. Udah dia lewat tuh, papasan doang. Gue pikir cuma emang orang lewat kan. Pas gue udah lewat Angkur, kan ada toko angkur kalau nggak salah namanya itu, toko Angkur 26 ya namanya. Di sebelah toko angkur itu ada rumah ya cukup gede lah gitu. Tapi di situ kosong sepi gitu. Dia balik lagi tuh motor. Balik lagi berhentiin gue. Dek, ya kenapa gitu? Pokoknya dia mungkin karena gue terlalu polos kali ya. Dek sekolah di mana segala macam. Pokoknya dia menuduh gue sebagai pemakai narkoba gitu, pemakai ganja lah. Gue bilang enggak sih, nggak kenal sama si ini dengan nama yang dia sebutkan gitu kan. Dia kan jadi alasannya tuh mencari orang yang disebut sebagai pengedar gitu, bukan pemakai. Jadi gue dianggap, kalau lo pemakai kan, ya udah lo bisa nggak nih, ngebantu polisi buat memperkuat statementnya bahwa dia si orang ini pengedar gitu. Lah, saya bukan pemakai, ngapain saya bantuin bapak, gue bilang gitu kan ya. Oh, nggak bisa gitu deh gitu. Coba sini cek ciri-ciri itu sama kok. Pakai jaket ini, pokoknya disebutin lah apa yang gue pakai, apa yang gue bawa gitu kan. Ya udah akhirnya, jadi kalau
bapak nggak percaya ini cek aja tasnya gitu. Ah nggak usah gitu, ngapain? Ya udah kalau bapak nggak mau. Tapi akhirnya dia kayak yaudah sini saya cek tasnya gitu kan. Dibuka lah tas gua. Dibuka. Ada selintingan gitu. Loh ini apa gitu? Loh saya tahu bilang gitu kan. Gue udah mulai panik tuh di situ kan. Wah anjir. Apa nih? Yaudah kan udah dia bilang kayak lo kan ketahuan nih sebagai pemakai gitu. Ceritanya. Iya, gue diminta lah tuh data diri, nomor telepon segala macam kan. Gue kasih lah nomor HP gue kan waktu itu. Masih Nokia 3310 kalau nggak salah. Gue masih ingat banget. Udah habis itu dia yaudah ada tunggu sini ya gitu. Kita pergi bawa orangnya buat mengatakan bahwa gue tuh disuruh buat pernyataan gitu loh. Iya. Nanti orang yang gue bawa ini bahwa dia adalah pengedar gitu. Kan dia jalan sampai ke ujung jalan tuh yang kalau nggak salah belok kanan itu tuh ke Ampera. Pas dia belok ke Ampera gue langsung jalan tuh ke masjid apa namanya? Masjid plafon. Jalan plafon itu loh. Masjid jalan plafon. Muhammad. Ya pokoknya daerah Rawamangun lah gitu. Oh gitu. Ya udah apa-apa ya udah. Dia pakai sama Tira udah enggak tahu deh. Udah sih emang orang jalan plafon rumahnya banyak orang. Emang ada yang ngebom. Kan ngeri kalau ketemu orang jalan plafon nanti. Oh, ntar dia berkaki gitu nyari rumah capung mana jalan Ya plafon. kagak lah, kita udah gede pukulin aja. Aman. Oke. Terus. Udah habis itu gue panik kan. Ya gue kan banyak nonton film ya. Akhirnya gue kan gue itu selalu bawa 2 SIM card trip. Oke, itu satu HP. Enggak, jadi kayak satu SIM card ada di HP, satunya lagi tuh gue simpan di tas gitu. Oh gitu, oke. Jadi saat itu yang langsung gue buang SIM card gue hancurin gitu kan. Gue masukin SIM card baru. Padahal nggak usah dihancurin ya. Taruh aja udah nggak ada yang make. Iya kan? Udah hancurin sih. Iya udah hancurin. Siapa tahu ada orang ide gitu, ada SIM cardnya coba kali aja ada pulsanya gitu. Itu malam ini sewot mulu nih. Bete gue. Oke terus. Ya udah akhirnya gue telepon pertama nyokap gue. Ya nyokap gue ini apa ketemu orang polisi dikira memakai narkoba. Ya nyokap gue kayak, loh kamu di mana bukan kamu di rumah? Iyo di situ gue kayak, wah ya akhirnya di sini kebohongan terungkap. Oh iya gue kan tadi mau ke rumah Iyo ya, gue ke rumah Iyo aja lah gitu kan. Iya pokoknya ini mau ke rumah Iyo, gue bilang gitu kan ya. Gue gak bilang kalau dari warnet habis itu. Gue bilangnya pas mereka jemput. Udah habis itu gue selesai telepon, gue telepon Iyo. Yo lagi di mana? Tapi yang angkat kalau nggak salah abangnya deh. Abang Iyo. Abangnya Iyo yang angkat teleponnya. Loh, lu ngapong gitu kan? Iyo mana Iyo? Nangis Iyo di kamar mandi Pung. Lu kenapa nangis Pung? Gitu. Kata dia gitu kan. Enggak, ini biar gue cerita. Langsung aja. Ini klimaksnya cuy. Ini klimaksnya. Saat itu gue lagi berak. Itu gue puas banget itu. Itu gue bener-bener lagi boker lah istilahnya. Iya, ya pokoknya di kamar mandi. Iya, berak. Sama aja ya. Sama aja sih. Udah. Nah, terus abang gue bilang ke gue, "Yo, buruan bokernya gitu kan." Sabar ini mau cebok gitu kan. Buruan. Ya kalau mau mandi ntar dulu. Ya pengen boker. Bukan ini capung ini nyariin gitu kan. Terus akhirnya, ini drama di rumah nih? Iya, ini drama di rumah gue. Oke, ambil sabun dulu. Mana jatuh gitu kan. Spot gitu kan. Ya gitu. Nggak bercanda. Terus apaan sih? Anjir gue kira bener. Kayak gila aja lo. Nah, terus akhirnya gue selesai gue pakai sarung segala macem kan. Jadinya nyokap gue kan, Bung. Nyokap gue yang angkat. Capung kenapa gitu kan? Bukan, kenapa? Jadi dari abang lo itu dikasih ke nyokap lo. Iya. Dari abang gua dikasih ke karena lo gak mau nerima gitu kan, lo masih boker lah gitu. Iya. Ya. Capung kenapa? Gitu kan. Tahu lah tuh ngomong apa gagu tuh orang emang. Nah, terus langsung mati kan gitu. Nah, itu kondisinya mungkin Capung lagi lari gitu kan ke rumah gua kan. Iya, betul. Terus itu gua sebenarnya sempat dilema tuh, Yo. Hah? Sempat dilema gua. Kenapa tuh? Gue sholat dulu apa langsung ke rumah lu gitu. Wah gila. Memang gue takut. Ya Allah ntar lu ya Allah gitu. Berarti yang menang duniawi ya. Anda kufur. Enggak bercanda. Ya udah terus. Jadi si Capung ini hilang kontak langsung mati gitu kan. Nah, gue khawatir dong. Tadi Capung kemana Yo? Oh, padahal lu tadi bater ya. Lu kesel tapi lu nyariin ya. Aduh, kalau ini anak anjing gimana gitu. Cuman satu orang nih kan, kagak ada gitu kan. Kalau emang dia pergi dan hilang gitu gak bercanda.
Maksudnya kalau ada kenapa-kenapa kan nyokapnya taunya ke rumah gue. Iya betul. Ya, betul. Jadi gue juga bertanggung jawab dong gitu. Baru gue pengen gasak cari sembuh sama bokap gue, dia datang, wah gitu kan. Gila. Ada Pepsi gitu kan, itu kan Pepsi men. Enggak. Terus datang, mama yo. Gitu. Dipeluk mak gua kan, set, mama yo tolong. Kenapa gitu kan. Iya, tadi ada yang ngejar-ngejar capung gitu. Siapa gitu kan. Akhirnya duduk dulu gitu. Udah bengek kayak gitu. Iya pokoknya gua belum gua cuma ngelihat capung nangis tuh 2 kali, cuy. Oke. Iya. Masa sih? Iya. Yang pertama itu terus udah yang mana? 2 yang nanti lu ngomongin cewek lah. Oh iya. Oke. Ya jadi cabung duduk kan? Enggak duduk gua. Iya, gua tahu lu nggak duduk, tapi ujung-ujungnya kan duduk. Ya oh ya, oke. Nah, tapi sebelum duduk ada hal yang lucu lagi. Oke. Capung kayak nyuguhin kantong yang tadi Capung bilang. Gue nyuguhin tas. Iya, nyuguhin tas. Ke abang lo. Ini gitu. Terus abang gua ngeliat kan. Apaan sih? Ada apaan? Tadi dimasukin sesuatu gitu kan. Abang gua buka dong. Wah, apaan nih gitu. Oh, ini ganja nih katanya kan. Oh, ini ganja nih budastik. Yo. Abang gua tahu ternyata. Terus malu kaget apa gitu. Kok abang tahu? Nah, abang gua dengan beraninya membuka itu ya kan. Terus dia cium ganja gitu kan. Gua ngeliat, gua teriak, ganja. Ditabok sama abang gua. Goblok, jangan teriak-teriak gitu kan. Ganja gitu. Namanya anak bocah ya gitu kan. Akhirnya itu ganja diambil, dibuang di wastafel. Enggak dibuang dulu. Ya, kan jatuh. Di ini kan. Dicoba dulu gitu. Bukan, dia apa? Dibuka lintingannya, lintingan tuh dibuka. Lintingan. Lintingan berarti. Iya, bentuk lintingan terus dibuka, bleberan di lantai. Iya. Terus sapu. Udah dibleberin sama Bang Nyo. Iyo yang disuruh sapu. Ketahuan ya sama babunya gitu namanya. Akhirnya oke lah dibuang di wastafel gitu kan. Akhirnya Capung duduk tuh kan. Akhirnya duduk terus nangis kayak gitu. Ya udah telepon aja bokap nyokap Capung gitu kan kata nyokap. Gue jadi enggak mau tuh. Jangan kenapa nanti enggak boleh gini lu. Gitu. Terus gue kayak setuju gitu. Jangan mau. Jangan mamaku gitu. Nanti makin butter gue. Sebenarnya gue waktu itu total di butter 2 kali sih. Kenapa? Pertama kan yang gue bohong. Membohongi gue. Kedua karena Capung dibawa pulang. Gue kayak pas Capung naik motor itu bertiga sama nyokap bokap kayak tunggu aku mau main bareng. Oh ini waktu dijemput gitu Capung. Iya akhirnya gue dijemput. Semenjak itu ya jadi intinya gini. Nyokap bokap datang ya kan, Capung dimarahin gitu kan, terus pamitan kan, oke, itu kan pulang. Semenjak itu, kalau Capung bilang mau nginep, gue udah kayak apatis gitu kayak oke. Oke. Tapi semenjak itu dia tidak pernah melupakan janjinya. Mungkin kapok kali ya. Mungkin janji apa nih maksudnya? Ya kalau emang dia ke rumah gue, ya dia ke rumah gue dulu. Iya. Terus dia kayak bujuk-bujuk gue, kita kesini gitu. Sebenarnya bukan biar menepati janji. Kalau dia ada bala, ada gue. Jadi gak sendiri balanya gitu kan. Aduh itu kacau banget sih. Itu seram-seram banget ya. Seram-seram itu. Ini masih ada waktu nih kira. Udah 50 menit Trip. Udah. Oke, enggak, ini tambahan aja ekstra loh. Okay. Gue pengen ekstra aja. Ini ngomong-ngomong, tadi kan dari tadi kita nyebutin abang lo ya, geng. Nih, gue sering denger kalau abang lo tuh emang suka wisata malam lah ya orangnya. Iya. Kan? Nih dekat rumah lo aja ceritain ini. Sebentar aja gue lupa inget. Saat itu abang lo kayaknya pernah denger apa namanya? Melihat mikrolet gak ada isinya. Oh iya. Nah, coba sebutin deh. Gitu ceritanya gimana sih? Berarti nggak ada ini dong, nggak narik dong mikroletnya. Ya, bukan gitu, bukan langsung. Ini ntar dulu gue ngobrol dulu dah. Oke, jadi mikrolet ini tuh agak-agak aneh gitu. Abang gue tuh ngeliat ini itu memang berita sure ceritanya waktu itu ya. Iya, berita sure. Zaman-zaman kita SMA. Jadi sebenarnya nggak tahu mikrolet, nggak tahu ambulan sih. Soalnya udah karat-karat gitu kata mobilnya. Oke. Mobilnya karat-karat gitu. Terus kalau lokasinya itu daerah mana? Jalan-jalan kayu. Jalan Lontong Kayu itu daerah. Gue belum denger ini coba. UK Romangun. UK UK Romangun ceritanya. UK. Hutan Kayu daerah Romangun.
Tuh untuk lokasinya. Kalau misalnya jamnya kira-kira Ya mana gue tahu kan itu abang Coba ceritain, gue nggak tahu. Abang lu cerita Iya, dulu ya iya. tentang microLED itu gitu. microLED-nya ini nih, gue nggak tahu ini microLED apa Ambulan. Tapi waktu abang gue SMA tuh dia pernah pulang dari rumah temennya malam-malam dan itu kan dari daerah dari daerah Hutan Kayu kan. Nah, terus lewat yang UNJ tau gak sih Pung? Iya tahu gue. Nah, lurusan UNJ itu kan gelap ya. Yang ke ini Sunan Giri. Ya, itu kan agak-agak gelap ya. Nah, terus Dulu ada, tapi kan sekarang ada kan mobil lumayan sama aja gelap. deh, sekarang masih- udah gelap. Emang sekarang Nggak ada, Iya. jarang ini. Emang masih gelap ya? Iya pokoknya gelap lah di penerangannya setelah. tuh Udah, masih udah, kurang oke. lah. Oke, itu ini gelap oke. Nah, terus si abang gue ini ya udah jalan aja gitu kan. Abang lu Biasa naik gitu, angkot naik atau Jalan bener-bener jalan motor. emang orang motor. motor. terus? Ya tahu-tahu ada mobil gitu nyampingin dia, pengen nyalip dia, tapi kok nggak nyalip gitu kan. Dia kayak Oke, ada di belakang. Iya, Belakang tapi mepet lah gitu ya. Iya, tapi kok dia nggak nyalip gitu kan. Kalau Karena- tapi jalur layar keisi atau enggak? ya enggak. Oke, kondisi- Kalau jalur lain keisi, itu mobil sudah ketabrak. Oh, Malam-malam. iya sih, iya. Itu kan iya. dua jalur kan. Oh iya. Ya, jadi pokoknya intinya dia itu ada di belakang Abang lu. gua tapi sekitar separuh lah gitu. Hmm. Nah, ya abang gua awalnya biasa aja. Mobil paling mau nyalip gitu kan. Ternyata pas beberapa detik dia nyadar, 30 detik, kok ini mobil di belakang gua terus. Iya, kayak padahal nyalip gitu ya. iya, padahal sudah mau belokkan pertigaan itu loh. Terus abang gua ngeliat spion. Abang gua ngeliat spion. Tahu-tahu dia lihat spion, kagak ada orang di kokpit nih, kokpit. Maksudnya Di supirnya gitu. Di tempat supirnya iya. Isinya juga nggak ada. Hah? Isinya juga nggak Isinya ada. nggak kelihatan, Pak. Bener-bener nggak kelihatan sama Jadi sekali. bagian depannya doang gitu. Ya Bang. bagian depan doang. Oh, iya kayak si supir sama penumpang yang sebelahnya tuh nggak ada gitu. Pokoknya mobilnya karatan lah, itu nggak tahu angkot, nggak tahu ambulan. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya ambulan, Pung. Soalnya kan kalau angkot kan pasti kan kalau pasti kan dia kosong ya Bukan, kan. ada pintu sampingnya dong kalau kelewatin abang lu. Paham nggak? Iya, tapi Ya. abang gua kan nggak ngelihat bentuknya. Oh, Cuman oke, depan oke. kan ada Iya, iya, spion, iya. Pak. Kan ada Oh, spion. Iya, iya, iya. Oh, Jadi emang si mobil itu nggak nyalip tuh akhirnya tuh. nyalip. Oke, terus. Emang cuma kayak ngikut dong di samping gitu kan. Ya udah abang gua kebut belok kiri ke arah Jalan Pemuda, udah nggak ngikut. Oh. Udah nggak ketemu Cuma lagi. kelihatan sama abang lu tuh mobil karatan lah gitu. Iya, kan depannya doang. Mobilnya kayak bentuknya kayak mobil-mobil kijang kotak lama-lama gitu loh. Iya, iya. Ya mobil-mobil ambulans sama lah ya ceritanya. Iya. Yang mobil kijang repurpose kan. Iya. Ya kan? Kalau setelah itu ada nggak sih abang lu saat itu apa namanya? Scouting sama teman-temannya buat nyari microLED itu lagi? Kagak. Tapi ya? cerita-cerita itu emang sering ada nggak di daerah atau kayak gitu atau? Ada juga sih. Kalau hutan kayu mah biasanya mah Itu emang kriminal. Pokoknya itu yang dirasain sama lu aja gitu ya. iya kriminal aja. Tapi Baru denger gue itu. terus kalau misalkan kayak apa namanya? Balik ke microLED tadi itu abang lu denger gitu mesinnya nyala gitu itu gimana? Nggak tahu dah. Kan ngikutin abang-abang Iyo juga kan? Iya, iya. sebenarnya gini sih. Dia cuma cerita tentang hal itu. Jadi kalau mesinnya nyala apa enggak, terus Dia nggak terlalu bilang. peleknya apa enggak itu nggak tahu. Kalau parkir gitu. Apa pelek dolar gitu kan udah kayak di GTA tuh nggak tahu dia. maksudnya Detailnya. Iya, maksudnya kan gini kan itu jalan cuma dua jalur. Dan itu cuma dia berdua doang kalau kata lo kan. Tadi kalau kata abang lo ceritanya kayak begitu gitu. Masa nggak kedengaran suara mesin lain gitu? Ini apakah beneran mobil beneran atau mobil-mobilan gitu? Di saat itu ya abang gua nggak terlalu peduli juga. Nggak fokus ke arah sana gitu. Antara nggak fokus kalau nggak peduli gitu ya. Oh, gitu. Ini mau call friend nggak telepon abang gua? Soalnya nanya Banyak gitu banget ya. karena dia bilang ada gantungan dadu nggak? Soalnya buat pas gue ingat abang lu soal cerita ini, gue kebalik lagi itu kayaknya saat itu nggak cerita lengkap banget gitu. Gue penasaran aja. Iya, siapa juga yang mau cerita lengkap Rip? Itu pasti keburu serem. Ya sih, endingnya nggak ketemu kan gitu. Masa gantung gitu, geng? Taunya yang ngendarain cebol. Di bawah dia kan kayak ini, kayak Man in Black yang katanya ada orang isinya alien nol. Oh, udah Iya, mati. Ya udah. Ya udah, gue gantung gitu. Lepas gitu. Ya begitulah ya. Begitu lah ya. Kali ini Ini ya. 56 menit
ada editing gak sih? Enggak ada kayaknya. Oh, enggak ada. Serius yang tadi yang gitu. Ya biar aja lah. Oh, biar aja. Gak apa-apa kalau yang kita kan gitu-gitu gak apa-apa. Ini kan podcast amatiran. Iya, biar aja lah. Gak apa-apa. Jadi Oke, terima kasih atas waktunya ya, Oke, Bung. siap, sama-sama. lu bakal balik lagi gak ini? Datang lagi ke podcast ini gak? Enggak tahu ya, itu kan kalian mengundang ya. Saya kan bintang tamu. Kok kalian mengundang kan? Gue mikir lu Dan sebagai gak mungkin gue gak datang karena kan gue udah resign. Cok. Iya. Yoi. Sebagai orang yang bebas. Gue gak akan keluar kota lagi. Itu masalah pribadi gitu ya. Iya. Oke, endingnya nih King boleh? Terserah. Ya udah. Di sana gunung ya. Udah oke deh. Tunggu. Gue lupa sebelum ending itu kita punya Twitter. Kalau misalnya kalian punya cerita serem, punya topik serem atau pertanyaan buat kita, kalian bisa aja mention kita di @podcastabs dengan hashtag #PABSTT. Kasih aja topik, pertanyaan atau cerita dari kalian itu mau serem atau enggak, atau juga topik biasa aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kalian nggak punya Twitter, kalian langsung aja komen di bawah. Langsung komen serah kalian tentang apa gitu. Nanti mungkin suatu saat kita akan pilih komen kalian dan kita akan bahas komen itu. Nah, geng, silakan end aja, gak apa-apa. Ya udah, terima kasih ya. Dah, saya mau kerja besok malam. Malam. Dah.